Masyarakat adalah first responder ketika terjadi bencana. Negara dengan panjang pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Halo sahabat tangguh, kembali lagi nih bersama saya Ranti Kartika Ningrum Darmawan di podcast BNPB. Kali ini kita akan membahas begitu banyak langkah dan upaya yang telah dilakukan BNPB untuk membangun ketangguhan bangsa Indonesia menghadapi bencana. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Oke, nah sekarang kita kedatangan lagi nih sobatnya Mas Amin. Kalau minggu lalu kan udah sama Mas Amin nih. Mas Amin kemarin menculik temannya untuk didatangkan ke sini. Nah boleh nih kita kenalan langsung sama rekan kita dari Direktorat Kesiapsiagaan. Boleh nih sambil kenalan sambil disapa sahabat tangguhnya. Selamat siang Pak Firza. Selamat siang Mbak Ranti dan sahabat tangguh semuanya. Oke, boleh kenalan dulu nih Pak. Nama panjang, makanan favorit. Nama panjang dan jabatan aja nih Pak. Ya. Oke. Nama saya Firza Gozalba. Saya biasa dipanggil Firza. Oke. Kalau jabatan saat ini saya sebagai analis kebijakan ahli Madya di Direktorat Kesiapsiagaan. Oke, nah itu waktu saya bilang nih narasumbernya ada dari Direktorat Kesiapsiagaan nih Pak Firza. Wah semua di sini heboh Pak. Dikira Firza Idol Pak. Dikira Firza Idol. Tapi ini lebih cakep juga sama nih cakep kayak Mas Firza Idol ya. Ini idolnya BNPB nih kalau yang ini gitu. Nah kita nih menarik Pak pembahasan hari ini karena seperti yang diketahui sebenarnya bencana itu bukan hanya datang di kota-kota besar Pak ya, tapi bahkan lebih banyak datangnya itu di pesisir-pesisir atau desa-desa terpencil khususnya di kabupaten dan kota. Dan ternyata nih BNPB punya satu kegiatan untuk mengembangkan dan menghimpun desa agar masyarakat nih semakin tangguh menghadapi resiko bencana, yaitu lewat Destana ya Pak kita suka sebutnya. Tapi masih banyak nih Pak sahabat tangguh yang belum mengetahui sebenarnya desa tangguh bencana itu apa sih dan awalnya kenapa kita memprakarsai desa tangguh bencana ini. Boleh nih Pak diceritakan secara singkat. Ya, terima kasih. Terkait dengan desa tangguh bencana ini diinisiasi oleh BNPB itu tahun 2012. Jadi ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan kepala BNPB nomor 1 tahun 2012 terkait dengan desa tangguh bencana. Terus kemudian hal yang mendasari kenapa BNPB menginisiasi program desa tangguh bencana karena sebagaimana mungkin sahabat tangguh semua sudah ketahui bagaimana kondisi kebencanaan di Indonesia. Dari hasil kajian risiko bencana yang dilakukan oleh BNPB bisa dikatakan bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia ini bisa dikatakan tidak ada yang 100% bebas dari ancaman bencana. Seperti itu. Itu salah satu hal yang mendasari kenapa tadi yang disampaikan oleh Mbak Ranti, bagaimana cita-cita ke depan kita membangun ketangguhan bangsa ini harus bisa kita wujudkan. Terus kenapa desa tangguh bencana? Nah ini mungkin jadi pertanyaan. Sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan masyarakat adalah first responder ketika terjadi bencana. Dan sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini sebagai sebuah negara kepulauan tentunya memiliki tantangan yang tidak ringan. Betul. Baik terkait dengan bagaimana aksesibilitas terkait dengan transportasi, tantangan terkait dengan aksesibilitas informasi dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah tantangan besar kita. Di satu sisi tadi saya sampaikan bahwa masyarakat adalah first responder ketika terjadi bencana. Saudara-saudara kita mungkin di banyak daerah di luar Jawa itu banyak sekali desa-desa atau masyarakat yang tinggal di daerah yang remote, yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Betul. Di mana BPBD berkantor, teman-teman Basarnas juga berkantor, dan teman-teman relawan lainnya. Sehingga ketika terjadi bencana di salah satu desa atau yang menimpa masyarakat yang ada di daerah remote, tentunya ini menjadi tantangan besar kita. Karena
ketika masyarakat yang berada di daerah remote itu terjadi bencana, tentunya teman-teman BPBD, teman-teman SAR, teman-teman relawan butuh waktu yang cukup panjang untuk mencapai titik lokasi bencana tersebut. Nah, itulah salah satu hal yang mendasari kenapa penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan keterampilan masyarakat terkait dengan kebencanaan ini menjadi salah satu program prioritas di BNPB melalui program Desa Tangguh Bencana. Itu yang pertama. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah sebagaimana kita ketahui ya, masyarakat adalah end user dari apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Benar. Seperti itu. Jadi bagaimana hebatnya sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah, bagaimana canggihnya sistem peringatan dini yang dibuat oleh pemerintah, tetapi masyarakat sebagai end user ketika mereka tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki keterampilan yang memadai, tidak memahami bagaimana merespon misalnya dari peringatan dini yang diberikan oleh masyarakat, tentunya sarana dan prasarana, peralatan, sistem peringatan dini yang sudah dibangun oleh pemerintah ini tidak bisa berfungsi dan bermanfaat secara maksimal seperti itu. Nah, dua hal inilah mungkin yang mendasari kenapa program terkait dengan penguatan kapasitas masyarakat melalui Destana ini diinisiasi oleh BNPB. Muaranya semuanya adalah tadi disampaikan oleh Mbak Ranti terkait dengan membangun ketangguhan nasional, membangun ketangguhan bangsa, seperti itu, Pak. Wah, ini berarti memang sebenarnya peran masyarakat tuh paling penting ya Pak dari semuanya, karena mereka yang merasakan dan mengetahui apa risikonya, mereka juga langsung mengetahui apa saja gejalanya ketika bencana itu sudah mulai terjadi, dan sekalipun kita dari pemerintah memberikan kebijakan, memberikan fasilitas terkait peringatan dini dan sistem-sistem lainnya, justru yang paling penting adalah pemahaman dari masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kan membangun sumber daya manusia itu kan tantangan semuanya ya Pak ya, karena manusia ini kan bukan robot, bukan alat yang nggak bisa kita setting terus langsung berhasil gitu. Perlu proses yang sangat panjang ya Pak untuk bisa sampai kita ke membangun ketangguhan seperti itu. Kegiatannya sendiri nih Pak, aktivitas-aktivitas apa saja yang BNPB lakukan, pendampingan, sosialisasi apa saja yang kira-kira nih membantu meningkatkan pemahaman masyarakat secara proses tadi, boleh Pak? Ya. Mungkin sebelum saya menjawab yang ditanyakan oleh Mbak Ranti tadi, yang perlu kita pahami juga adalah bahwa Desa Tangguh Bencana ini adalah sebuah program kolaboratif. Kalau kita melihat dari indikator-indikator yang ada di dalam Perka BNPB nomor 1 tahun 2012, terus kemudian SNI tahun 2017, kebetulan kami di BNPB selain Perka nomor 1 tahun 2012 tersebut, kita juga sudah bersama dengan Badan Standarisasi Nasional sudah mengeluarkan SNI terkait dengan Destana. Nah, kalau kita melihat dari Perka BNPB dan SNI tersebut, ini bisa kita lihat bahwa Destana itu adalah program kolaboratif, di mana ketika kita bicara ketangguhan, itu tidak hanya dari aspek kebencanaan saja. Betul sekali. Di dalam SNI, di dalam Perka BNPB itu bisa kita lihat bahwa ketangguhan itu juga meliputi aspek-aspek lainnya terkait dengan bagaimana aspek dari layanan pendidikan, aspek layanan kesehatan seperti apa, aspek dari aspek ekonomi seperti bagaimana. Nah, itu juga merupakan bagian dari komponen-komponen di dalam membangun ketangguhan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang perlu kita pahami. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya oleh BNPB tetapi juga oleh kementerian lembaga lain, yang dilakukan oleh teman-teman NGO, yang dilakukan oleh teman-teman lembaga usaha, di mana mereka juga memiliki program-program pemberdayaan masyarakat berbasis desa, itu juga merupakan bagian dari membangun ketangguhan seperti itu. Sehingga tentunya banyak aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat itu. Dan kalau kita bicara dari aspek kebencanaan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi BNPB dan juga tentunya teman-teman BBD, ada beberapa aktivitas yang kita lakukan di dalam membangun ketangguhan tersebut. Yaitu yang pertama adalah aktivitas terkait dengan penilaian ketangguhan desa. Itu menjadi salah satu hal yang mendasar yang kita lakukan di dalam menjalankan program Destana. Terus kemudian ada beberapa aktivitas kegiatan lain terkait dengan pengkajian risiko bencana berbasis masyarakat, terus kemudian terkait dengan pembuatan rencana evakuasi, peringatan dini berbasis komunitas,
Terus kemudian ada beberapa aktivitas lain terkait dengan simulasi di tingkat masyarakat dan lain sebagainya, seperti itu. Wah, berarti ini kegiatan itu cukup banyak dan terlebih tentunya BNPB ini didukung juga dengan kegiatan dari kementerian lembaga lainnya, karena program ini adalah program yang kolaboratif gitu ya. Karena memang untuk membangun ketangguhan bukan hanya tentang bencana, tapi aspek dari bagaimana kekuatan masyarakat itu sendiri ya Pak, ya, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan juga aspek-aspek lainnya. Dan seperti yang sebelumnya Bapak jelaskan nih, bahwa kan tantangannya banyak ya Pak ya. Udah kita negara kepulauan, menjangkau pulau-pulau kecil, desa-desa kecil di sana juga sangat sulit. Juga kita kan ada berbagai macam bahasa juga Pak ya. Pastinya adat istiadat, kepercayaan, banyak sekali perbedaan, dan tentunya ini menjadi tantangan bagi BNPB sendiri. Kalau dari Pak Firza sendiri nih dengan tim, bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut ya, khususnya apalagi kita sempat melalui masa pandemi ya Pak ya, kita nggak boleh ketemu satu sama lain tatap muka dah. Bagaimana tuh Pak cara menyiasati kegiatan yang sulit untuk dijangkau ini Pak, gimana? Iya, memang tantangan terkait dengan membangun ketangguhan masyarakat, terkait dengan program-program berbasis desa. Secara umum mungkin tidak hanya Destana saja ya, tetapi secara umum program-program berbasis desa ini memiliki tantangan yang mungkin hampir sama, yaitu terkait dengan keberlanjutan tentunya. Betul. Sehingga kami di BNPB di dalam menjalankan program Desa Tangguh Bencana ini ada beberapa strategi yang kita lakukan, walaupun tentunya tetap berproses ya untuk terus melakukan perbaikan, sehingga harapannya ke depan program Destana ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang kita tekankan di dalam implementasi Destana ini, yaitu yang pertama adalah bahwa kita harus memahami bersama bahwa ketangguhan itu kita harus bisa memandang bahwa ketangguhan adalah sebuah proses yang tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dia harus dilakukan secara terus-menerus, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, di dalam implementasi Destana ini juga harus melibatkan multi pihak. Betul. Karena yang saya sampaikan di awal tadi, Destana adalah program kolaboratif yang tidak hanya dilakukan oleh BNPB saja, tidak hanya dilakukan oleh BPBD saja, tetapi juga ada keterlibatan intervensi oleh kementerian lembaga lainnya, tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh mereka. Nah, terus kemudian yang ketiga, ini yang menjadi salah satu kunci adalah terkait dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Oke, ini menarik nih. Nah, itu yang harus benar-benar kita tekankan, karena tadi disampaikan oleh Mbak Ranti, masyarakat Indonesia ini dengan wilayah yang sangat luas, dengan mungkin dari sisi bahasa juga sangat beragam, terus kemudian dari sisi budaya juga sangat banyak. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tentunya. Tetapi tadi sekali lagi, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat ini harus kita tekankan. Ada 3 hal yang menjadi poin terkait dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah di dalam menjalankan program Destana ini kita harus melihat tidak hanya dari perspektif kita saja, betul, tetapi kita harus bisa memahami bagaimana kondisi masyarakat yang ada di desa, seperti itu. Sehingga 3 hal ya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan kita harus berdasarkan terhadap apa yang mereka ketahui, terus kemudian didasarkan atas apa yang mereka butuhkan, terus kemudian yang ketiga adalah didasarkan atas apa yang mereka inginkan, seperti itu. Harapannya. Jadi 3 hal itulah yang mendasari terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat ini harus kita tekankan di dalam implementasi Destana. Intinya adalah kita harus menyelami apa yang menjadi kebutuhan yang ada di masyarakat. Betul. Terus kemudian yang ketiga, ya ini menjadi tantangan terkait dengan keberlanjutan. Betul. Yaitu kita harus bisa mendorong bahwa ketangguhan ini menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat. Memang seolah-olah mudah ya dibicarakan, tetapi dalam kenyataannya di lapangan menjadikan bahwa ketangguhan itu adalah sebagai sebuah kebutuhan, tentunya ini butuh proses dan juga perlu pendekatan-pendekatan yang lebih mendalam terkait dengan itu. Sehingga
di dalam pelaksanaan Destana sendiri ini ada beberapa pendekatan yang coba kita lakukan, yaitu terkait dengan bagaimana pendekatan secara dari aspek livelihood masyarakat itu juga kita lakukan. Pendekatan-pendekatan melalui aspek keagamaan itu bisa kita dorong juga. Nah, ini merupakan bagian dari strategi kita di dalam meminimalisir terkait dengan tantangan di dalam implementasi Destana tersebut. Ini itu, Mbak. Wah, ini banyak sekali. Karena kita harus benar-benar berpikir seperti mereka gitu, Pak. Ya, lama-lama kita mencoba untuk apa sih yang mereka ketahui, karena kan kita mungkin hanya menilai risiko itu kan dari mata kita dan dari sistem aja ya, tapi yang tinggal di sana itu yang masyarakat itu sendiri gitu. Dan memang untuk menjadi salah satu pandangan bagi kita menjadi masyarakat itu sendiri itu memang tantangan yang wah butuh proses yang panjang itu, Pak, tidak hanya sekali, benar. Nah, tapi ini menjadi rasa penasaran saya juga nih, Pak, karena kan kita tahu bahwa Destana ini proses yang sangat panjang ya, Pak, untuk membangun ketangguhan dan indikator-indikatornya nih, Pak, untuk kita bisa menilai bahwa Desa Tangguh Bencana ini nih sudah melakukan aktivitas-aktivitas atau target yang sangat baik untuk membangun ketangguhan. Itu gimana tuh, Pak, cara kita bisa memilah indikator tersebut dan cara menilainya? Kalau versi Pak Firza nih gimana? Jadi kami di BNPB walaupun Perka BNPB terkait dengan Destana ini sudah kita luncurkan tahun 2012, tapi tahun 2019 kami mencoba menginisiasi instrumen untuk bisa mengukur level ketangguhan yang ada di desa tersebut. Sehingga tahun 2019 kami mengeluarkan instrumen terkait dengan penilaian ketangguhan desa. Nah, ini menjadi salah satu instrumen untuk memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana level ketangguhan di tingkat desa tersebut. Jadi dari penilaian ketangguhan desa ini ada beberapa indikator yang nanti akan kita ukur terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Layanan pendidikan nanti juga akan kita lihat, layanan kesehatan juga akan kita lihat, dari aspek kebencanaan juga akan kita lihat, sehingga kita bisa mengetahui level ketangguhan desa tersebut, apakah level pratama ataukah level madya ataukah level utama. Jadi tahun 2019 kita mengeluarkan penilaian ketangguhan desa. Sebenarnya ada tiga manfaat yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan penilaian ketangguhan desa. Yang pertama adalah tadi kita bisa mengetahui level ketangguhan desa tersebut. Betul. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dari hasil penilaian ketangguhan desa ini kita bisa jadikan sebagai baseline untuk perencanaan pembangunan yang ada di desa. Menjadi dasarnya. Ya, betul. Karena di dalam penilaian ketangguhan desa nanti itu ada semacam jaring laba-laba, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sudah kuat yang ada di desa tersebut, terus kemudian apa yang masih lemah. Sehingga dari hasil penilaian ketangguhan desa ini bisa menjadi dasar. Misalnya kalau di desa kan ada yang namanya musyawarah rencana pembangunan desa. Terus kemudian kalau di kabupaten kota ada perencanaan di kabupaten kota. Nah, hasil penilaian ketangguhan desa ini bisa menjadi salah satu dasarnya. Sehingga ketika masyarakat di desa ini akan mendiskusikan penganggaran yang ada di desa, mereka bisa mengacu ini. Oh, ternyata kita lemah di ini nih, di A. Sehingga di dalam perencanaan pembangunan desanya bisa difokuskan terkait dengan apa-apa yang masih lemah berdasarkan hasil penilaian ketangguhan desa tersebut. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, ini menjadi penilaian ketangguhan desa ini menjadi sebuah instrumen untuk mengkolaborasikan program-program berbasis desa yang dimiliki oleh kementerian lembaga, yang dimiliki oleh NGO, oleh lembaga usaha dan lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, program berbasis desa itu sangat banyak. Iya. Di Kemensos ada yang kita kenal terkait dengan KSB, Kampung Siaga Bencana. Terus kemudian di Kementerian KLHK itu ada namanya Proklim. Ya, terus kemudian di Kementerian Pariwisata ada Desa Wisata. Betul. Itu banyak sekali. Bahkan di lembaga usaha juga mereka punya. Betul. Seperti kemarin saya ada salah satu perusahaan Astra, dia punya Astra Desa Berseri Astra misalnya. Seperti itu. Itu sangat banyak sekali. Dan penilaian ketangguhan desa ini menjadi salah satu instrumen untuk kita bisa mensinergikan
program-program berbasis desa tersebut. Betul. Sehingga kita harapkan nanti semua program ini bisa menggunakan instrumen PKD ini untuk bisa melakukan identifikasi awal. Oke. Seperti itu, sehingga untuk menghindari overlap. Kalau misalnya desa tersebut sudah ada forum PRB, ya mungkin nanti Kementerian Sosial dengan desa Kampung Siaga Bencana tidak melakukan kegiatan yang serupa, tapi mereka lebih fokus pada hal-hal yang memang masih kurang. Betul. Yang ada di desa tersebut. Jadi itu yang 3 manfaat yang bisa kita dapatkan dari penilaian ketangguhan desa tersebut. Wah, berarti memang indikatornya ini bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk seluruh pihak. Ini bisa jadi bahan kita bersama gitu, betul, Pak ya. Betul. Wah, ini menarik sekali. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, Ranti mau ngajak Pak Firza main nih. Tapi nggak main keluar dari ruangan ini, Pak ya, soalnya lagi syuting, kita nggak bisa main di luar. Nah, kita mau bermain mitos atau fakta nih, Pak. Karena kan banyak sekali ya asumsi-asumsi di luar, sebenarnya Destana tuh apa sih, program apa sih, kenapa sih harus ke desa gitu. Nah, masyarakat nih pengen tahu dan Pak Firza lah yang bisa menjawab, teman-teman. Bukan Ranti ya, Pak Firza aja. Oke, sekarang kita akan main di mitos dan fakta. Nah, sekarang di depan Ranti sudah ada kipas mitos atau fakta nih. Jadi kalau jawabannya fakta, Bapak bisa buka yang fakta, kalau yang mitos gitu. Jadi saya pegang ini? Iya, Bapak yang pegang. Tapi jangan dibawa pulang ya, Pak. Soalnya kan kita buat syuting yang lain juga nih, jangan dibawa pulang. Nah, sudah terpampang nih Pak, mitos dan fakta yang pertama nih. Bahwa program Desa Tangguh Bencana hanya dijalankan oleh BNPB. Ini soalnya kayaknya kalau Destana tuh kayak cuma punya BNPB deh, kita nggak bisa ikutan gitu, kita nggak bisa bangun desa juga, cara daftar tuh cuma bisa lewat BNPB gitu Pak, istilahnya mau regis aja tuh ke BNPB. Nah, apa nih Pak jawabannya? Jawabannya, ini langsung saya tunjukin gini aja? Iya, tunjukin. Iya, ayo jadi, jawabannya apa tuh? Itu fakta, Pak. Fakta. Sorry, salah fakta ya? Apa mitos? Nah, kalau ini kebalik. Terbalik. Boleh Pak. Jadi mitos atau fakta, Pak? Jadi mitos. Oke. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketangguhan ini tidak hanya bicara terkait dengan aspek kebencanaan saja, tapi meliputi berbagai aspek-aspek lainnya terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga program Desa Tangguh Bencana ini tidak hanya dijalankan oleh BNPB saja, tetapi juga dijalankan oleh kementerian lembaga lainnya. Bahkan lembaga usaha itu juga banyak yang melakukan program-program berbasis desa yang muaranya sebenarnya semua sama, terkait dengan membangun ketangguhan di tingkat masyarakat. Baik, tapi kalau untuk desanya sendiri nih Pak, mereka tuh pengen juga nih jadi desa tangguh bencana gitu. Nah itu apakah harus mendaftar kayak kita regis, mau daftar sekolah gitu atau apa, itu gimana tuh Pak? Caranya biar mereka tuh bisa juga nih jadi Destana gitu. Iya, jadi sebenarnya tidak ada mekanisme registrasi terkait dengan Desa Tangguh Bencana, tetapi lebih pada bagaimana desa-desa ini melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan indikator-indikator yang ada di Destana. Yang kemudian saya satu yang ingin saya sampaikan juga, bahwa kebetulan kami bersama dengan kementerian lembaga lainnya, di situ ada Kemensos, ada KLHK, saat ini sedang menginisiasi adanya forum kolaborasi kementerian lembaga. Wah, apa nih Pak kegiatannya? Ya, salah satunya adalah mensinergikan program-program berbasis desa tersebut. Oke. Fokusnya langsung di desa ini? Ya, fokusnya langsung di desa. Salah satu yang saat ini sedang coba kita kembangkan adalah kita sedang membangun platform katalog digital ketangguhan. Oh, berarti seperti udah itu. Bisa kita akses secara digital juga Pak untuk menilai ketangguhan-ketangguhan. Ya, terus kemudian dari katalog digital ketangguhan itu kita bisa mengetahui sebaran desa-desa yang sudah diintervensi oleh kementerian lembaga, desa-desa yang sudah diintervensi oleh pemerintah daerah misalnya. Nah, itu bisa kita lihat melalui katalog digital ketangguhan tersebut. Wah, ini berarti bisa mengatasi hal yang tadi Pak ya, bahwa jangan sampai overlap gitu yang sudah betul. Di desa ini sudah dibangun sedemikian rupa tapi kementerian lembaga masih ke desa tersebut gitu. Jadi kita betul. Bisa berpergian ke desa lain yang masih membutuhkan campur tangan kita Pak ya. Oke. Wah, ini seru banget ya. Berarti memang kegiatan-kegiatan di desa ini dari aktifnya masyarakat di desa itu sendiri Pak ya. Iya betul. Oh iya, satu lagi yang saya lupa saya sampaikan.
penilaian ketangguhan desa ini pada dasarnya adalah sebuah penilaian mandiri yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Jadi bukan penilaian yang dilakukan oleh BNPB, bukan penilaian yang dilakukan oleh kementerian lembaga lain, tetapi penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa setempat. Betul, karena mereka yang paling mengetahui kapasitas dan kekuatan di desa masing-masing. Iya, betul. Oke, berarti kita boleh lanjut nih Pak ya ke mitos fakta yang kedua. Mudah-mudahan nggak kebalik lagi saya nih. Nah iya, jangan kebalik lagi Pak ya. Nah sekarang kita lihat nih Pak yang kedua. Lebih dari 5.000 desa di pesisir wilayah Indonesia rawan tsunami. Ini wah 5.000 Pak, banyak banget. Gimana nih Pak, mitos atau fakta? Lebih dari 5.000. Kebalik nggak nih? Enggak dong. Nah jawabannya fakta. Jadi berdasarkan hasil dari kajian risiko bencana yang dilakukan oleh BNPB, itu ada 5.745 desa. Waduh, banyak tuh Pak ekornya Pak ya angkanya. Lebih dari 5.000. Betul, berarti fakta. berarti benar. Lebih dari 5.000, kurang lebih sekitar 5.745 desa yang memiliki risiko sedang dan tinggi tsunami. Nah ini memang menjadi salah satu tantangan kita karena mungkin Mbak Ranti dan juga sahabat tangguh semuanya sudah paham bagaimana kondisi Indonesia, geografis Indonesia. Indonesia kan ini negara dengan panjang pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Waduh, ini kalau nggak salah sekitar 95.000 kilometer. Ya tentunya potensi terkait dengan tsunami di daerah-daerah pesisir ini memang kondisinya seperti itu gitu. Seperti itu. Benar, dan waktu itu kita pernah ikut kegiatan di ekspedisi desa tangguh bencana untuk yang kategori tsunami ini Pak. Jadi emang benar-benar waktu itu teman-teman rekan BNPB sama masyarakat itu sendiri sudah mengikuti dan ada simulasinya juga Pak ya, kegiatan-kegiatan terkait cara kita mengatasi risiko tsunami di wilayah kita. Nah kita lanjut ke mitos atau fakta yang terakhir. Nah Destana merupakan program jangka pendek. Biasa Pak, kan kalau masyarakat taunya pemerintah bikin program nih sekali jalan selesai gitu, sekali jalan selesai. Nah kalau Destana nih Pak, kira-kira apakah dia program jangka pendek? Padahal bocorannya udah kita kasih di awal tadi Pak ya. Iya, tadi udah dijelaskan ya. Betul, coba mungkin ditekankan lagi Pak kepada sahabat tangguh. Destana merupakan program jangka pendek. Jadi jawabannya mitos. Wah pasti sahabat tangguh yang menyimak kita dari awal sudah tahu nih jawabannya Pak ya. Seperti itu. Jadi ya itu tadi, membangun ketangguhan itu, ketangguhan harus kita pandang sebagai sebuah proses. Jadi ya harus kita lakukan secara terus-menerus, berkesinambungan dan bersinergi juga. Oke. Seperti itu. Wah, dan udah mulai di penghujung nih Pak, karena kita sudah mau sore, kita mau pulang juga. Tetapkan prinsip tenggo, kita harus pulang tepat pada waktunya ya Pak. Nah, kalau harapannya sendiri nih Pak dan pesan-pesan untuk sahabat tangguh yang ada di desa nih, gimana cara kita bisa bersama-sama bukan hanya mensukseskan program Destananya juga, tapi memang betul-betul menyukseskan ketangguhan kita bersama nih menghadapi bencana. Ya, harapannya adalah itu tadi. Intinya adalah kita sahabat-sahabat tangguh bisa berkontribusi signifikan terkait dengan membangun ketangguhan baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar kita. Sehingga di dalam membangun ketangguhan itu kan sebenarnya ada salah satu poin kunci di dalam keberhasilan membangun ketangguhan tersebut, yaitu adalah harus ada champion-champion yang ada di keluarga, harus ada champion-champion yang ada di desa, di lingkungan kita terkait dengan itu, sehingga itu tadi sahabat-sahabat tangguh bisa berperan di dalam membangun ketangguhan yang ada di lingkungan kita, menjadi champion-champion, menjadi apa ya, intinya adalah contoh-contoh teladan di lingkungan kita dalam rangka tadi mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan aspek-aspek kebencanaan tersebut.
Baik, menjadi Seperti figur itu. baik ya. Menjadi figur. Nah, baik. iya. Saya dari tadi mau ngomong itu cuman apa ya? Oh ya, figur Saya baik. sebenarnya mau ngomong tapi mau mancing Bapak Oh, dulu. iya. Ayo terus, yuk bisa yuk. Oke, wah jadi ini merupakan salah satu wadah Pak ya Destana ini untuk kita bersama gimana caranya nih masyarakat kita semua bisa kerjasama. Semuanya betul. pasti bisa menjadi figur baik gitu Pak ya. Gak hanya 1-2 orang aja. Nah selanjutnya terima kasih banyak nih Pak Firza sudah mau nyempetin main sama kita di podcast BNPB ini. Mungkin mau dada-dada dulu sama sahabat tangguh mungkin. Nah, dadanya lemes banget Pak. Maksudnya gimana gini? Oke, nah sahabat tangguh terima kasih banget nih sudah mau menyimak perbincangan kita tentang program Destana dan semoga nih ini bisa mengunggah semangat Ya, dan motivasi amin, bagi amin. desa-desa lain, bagi semua sahabat tangguh untuk kita semua bisa menjadi figur baik dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Sampai ketemu di pembahasan podcast lainnya bersama kita semua nih yang ada di sini karena update bencana jangan tunggu sampai jadi korbannya. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh. Kita dadah lagi Pak kesana Dadah Pak. lagi. Iya. Dadah. Yeah.